Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji surga Allah diberikan kepada orang-orang. Surat Al-Baqarah 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapakah penghuni surga? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Masya Allah. Syekh, Allah begitu ketolnya banyak menebarkan ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita peduli, sayang kepada masyarakat, kepada kaum miskin, kepada yatim, du'afa dan lain sebagainya. Begitu banyak diulang di ayat-ayat yang lainnya. Ini sebenarnya stressing apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Begitu banyak ayat berserakan yang berkaitan dengan menyantuni orang-orang miskin, yatim dan lain sebagainya. Allah berharap dengan diturunkannya agama Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia bukan hanya bahagia, tentram di surganya nanti. Tapi Allah berkehendak dengan menurunkan agama yang penuh rahmat ini, yang mengandung kenikmatan yang sempurna supaya manusia ini benar-benar ada dalam hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang baik. Dan sudah menjadi sunnatullah, Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kira-kira yang miskin pengen kaya nggak? Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Coba kalau jadi pejabat semua. Ada yang lemah, ada yang kuat. Sudah sunatullah. Ini adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Bagaimana kondisi yang berbeda ini, yang kaya dengan yang miskin, yang pejabat dengan rakyat, supaya terjadi harmonisasi, terjadi kebahagiaan. Semua mendapatkan kebahagiaan, dimanapun posisinya, dimanapun status sosialnya. Maka kita diingatkan itu semua adalah ujian dari Allah. Sehingga disambungkan, dihubungkan dengan ajaran Islam. Yang kaya tersambung dengan yang miskin. Yang kaya mencintai yang miskin pun mencintai yang kaya. Lewat zakat. Bahkan dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada satu kepemimpinan yang benar-benar memperhatikan yang fakir dengan yang miskin. Kecuali di masa Rasulullah SAW, termasuk ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Itu saat yang terbaik. Yang terbaik dan contoh terbaik. Di mana ketika Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, maka orang-orang yang masuk Islam hanya ingin menyelamatkan diri, beramai-ramai, ada yang murtad, ada yang ngaku nabi, ada yang mau meninggalkan zakat secara terang benderang. Kalau murtad untuk sendiri, tidak boleh diperangi. Tapi kalau murtadnya mengajak orang lain, mengeluarkan zakat, mengajak orang lain, mau mobilisasi, maka wajib diperangi. Maka Abu Bakar Siddiq tampil sebagai khalifah, setelah diajak diskusi baik-baik tidak bisa, maka diperangi. Kenapa yang enggan mengeluarkan zakat, bahkan mengajak orang lain supaya tidak mengeluarkan zakat, ingin kembali ke masa jahiliyah, yang kaya menekan yang miskin, yang kuasa menekan yang lemah. Maka Abu Bakar Siddiq tampil untuk memerangi mereka. Sebab Islam dengan ajarannya menghubungkan manusia, yang lemah dengan yang kuat, yang kaya dengan yang miskin, dengan zakat ini. Maka zakat yang fardu itu, Bapak Ibu sekalian, jangan asal ngitung. Hitung dengan baik. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ilina wal mahrum. Bagi yang diberikan kekayaan oleh Allah, amanah dari Allah, ingat amanah dari Allah, hitung dengan baik zakat kita. Sebab di antara sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak yang miskin, ada hak yang lemah. Inilah hebatnya ajaran Islam. Pemerintahan pertama dalam Islam bangkit, Khalifah Abu Bakar Siddiq menindak tegas yang melakukan kemungkaran. Tidak mau
membangun hubungan dengan yang miskin dengan tidak mengeluarkan zakat. Inilah hebatnya ajaran Islam. Ada beberapa ketimpangan ketika seseorang menyimpang dari syariat. Ya, Di satu sisi ada orang yang memiliki kepemilikan harta yang berlebih tanpa memperdulikan orang lain. Di satu sisi dilarang memiliki harta yang fungsinya harus bagi rata dan sama-sama. Ya. Nah, keseimbangan Islam itu begitu indah ya, Syekh. Betul. Yang kaya menyantuni yang miskin. Betul. Yang miskin mencintai yang kaya. Ya. Sehingga terciptalah hubungan sakinah, Sakinah. ketenangan dan kebahagiaan yang tertata begitu harmonis. Ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada hadis tentang cinta beliau kepada anak yatim, Ya. ana wa kafilatul yatim fil jannah kahataini, seperti dua jemari ini. Apa pesan yang ingin disampaikan Rasul kepada kita, Syekh? Itulah kebeningan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Dalam ilmu tasawuf, kalau hati kita benar-benar bersih kemudian tersambung kepada Allah, maka tawatinul qalbi birrahmah. Hati kita akan dipenuhi dengan kasih sayang. Bahkan bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Kepada sesama manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh membenci kepada ras manusia. Masya Allah. Suku yang manapun juga. Karena itu semua adalah sebagai bentuk kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan mutlak bukan cuma kepada agama kita ya. Iya. Tapi di luar itu pun walaupun bukan muslim kita wajib berbuat baik. Ya, di dalam Islam apa yang disebut dengan kita membangun ukhuwah insaniyah, Masya Allah. persaudaraan sesama manusia. Kita dipersaudarakan oleh Allah karena sama makhluk sebagai manusia. Nabi SAW bersabda, man ada dimian pakod adani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang damai, maka sama dengan menyakitiku. Masya Allah. Nabi Subhanallah. jadi apanya? Ya, Pelindung. jadi pelindungnya. Masya Allah. Masya Allah. Begitulah indahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, tautinul qalbi birrahmah, maka hati kita akan dipenuhi oleh Allah kasih sayang. Seneng gak kalau punya suami yang kasih sayang? Seneng gak punya istri yang penuh kasih sayang? Senang. Seneng gak punya teman yang penuh kasih sayang? Seneng gak punya pemimpin yang penuh kasih sayang? Masya Allah. Mudah-mudahan setelah mendengarkan tausiah dan kajian ini, hati kita banyak dicurahkan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda menikmati nasihat yang satu ini dari An-Nabawi. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas.
dekat dengan syurga.